Pak, kita kan melihat korupsi ini yang mungkin tingkat besar ya Pak. Ya. Saya pernah mendengar Bapak menyampaikan satu materi bahwasanya korupsi itu pilihan. Ya, ini kan sesuatu yang agak nyentuh sebenarnya ketika kita waras ya Pak. Ya. Tentu. Nah, sementara yang terjadi di luar dugaan kita, si koruptor itu nggak nyangka, kok bisa tersangka gitu. Banyak hal-hal yang terjadi di televisi nih Pak. Ya. Kadang kita melihat mungkin beberapa dari pejabat Kepri juga ya Pak, kita terkaget-kaget. Kok tertangkap, bisa korupsi? Ya, ini karena makin panas nih. Saya melihat nih Pak, kita melihat artinya KPK ya, KPK sebenarnya bergerak terus nih. Tapi koruptor nggak habis-habis. Ya. Selamat pagi teman-teman KDK Lover. Kita tahu Indonesia tidak pernah lepas dari korupsi. Nah, ini satu wacana yang gak ada habisnya sebenarnya. Tapi sebelum ke sana saya mau sampaikan sesuatu perihal mungkin lebih ke perjalanan KPK ini yang gak ada habisnya. Mungkin terlihat masyarakat nggak ada pergerakan ataupun seperti apa. Kita langsung tanya langsung kali ya Pak. Ya. Nah, ada sesuatu yang menarik nih Pak. Masalah perihal korupsi nih Pak. Ya. Ini kan korupsi ini sesuatu yang selalu perbincangan yang memang ada membahasnya menarik, ada juga orang yang sudah masa bodoh dengan koruptor ya. Karena kita lihat juga di TV-TV ini yang sudah pakai jaket merah pun ya tidak merasa bersalah melakukan itu. Nah, sepanjang perjalanan nih Pak, bagaimana masyarakat, ini kan peran serta masyarakat nih, bagaimana masyarakat melakukan atau ada nggak hal-hal tertentu atau strategi tertentu yang bisa dilakukan masyarakat untuk melakukan peran sertanya dalam tatanan untuk menuju yang baik gitu Pak. Baik, yang pertama selamat pagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama saya terima kasih dulu untuk KDK yang telah mengundang saya untuk hadir di sini dalam rangka kita bincang santai terkait masalah kejahatan korupsi dan permasalahannya. Tadi ditanyakan terkait bagaimana peran serta masyarakat. Memang tadi disampaikan tadi ya, Mbaknya sampaikan bahwa kalau kita berbicara korupsi ini menarik, itu tiap hari menjadi perbincangan kita yang tiada habisnya, kan gitu. Kemudian kalau ada sebagian di antara kita yang pesimis, kemudian masa bodoh, nah ini yang harus kita rubah. Ini harus kita rubah. Kenapa? Karena kejahatan korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Kejahatan korupsi ini adalah kejahatan musuh bersama kita, ya. Dan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk saya, ini adalah korban korupsi. Nah, karena kita menjadi korban korupsi, tentunya kita tidak boleh pesimis. Kita harus aktif, ya. Kita harus beraksi untuk bagaimana kita bersinergi bersama dengan aparat penegak hukum yang ada memberantas korupsi. Nah, sekarang bagaimana peran serta masyarakat? Nah, saya akan mulai dari terkait masalah kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi tadi saya jelaskan kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Karena apa? Dampaknya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan itu menjadi permasalahan utama di Indonesia, ya. Karena apa? Selain juga menghambat investasi, juga berdampak terhadap sosial di masyarakat, kemiskinan, pengangguran, kemudian juga meningkatnya kriminalitas, kemudian juga menurunkan wibawa pemerintah dan sebagainya. Nah, ini dampak-dampak yang ada, sehingga kita perlu bersinergi untuk memberantasnya. Nah, KPK dalam rangka memberantas korupsi, dia ada 3 strategi yang dikedepankan. Yang pertama adalah melakukan kegiatan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat memahami, mengerti apa itu kejahatan korupsi, dampak dan permasalahannya. Kemudian masyarakat juga terbangun nilainya untuk tidak korupsi. Ya, ini membangun nilai-nilai integritas supaya tidak korupsi. Makanya kita strategi yang pertama adalah pendidikan anti korupsi. Kemudian strategi yang kedua adalah melakukan kegiatan pencegahan, yaitu dengan melakukan perbaikan sistem. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada oknum-oknum yang ingin berbuat korupsi,
karena sistemnya sudah terjaga dengan baik sehingga tidak bisa. Nah, yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum. Tujuannya apa? Untuk memberi efek jerah, untuk memberikan efek kejut. Supaya apa? Supaya mereka tidak melakukan seperti, oh kalau saya melakukan, saya nanti ketangkap oleh KPK dan sebagainya. Nah, inilah proses penegakan hukum. Tetapi sekali lagi, 3 strategi yang dijalankan oleh KPK tadi itu tidak akan berjalan efektif, efisien tanpa adanya peran serta masyarakat. Nah, makanya strategi keempat tadi adalah bagaimana memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam rangka memberantas korupsi. Nah, apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam perannya memberantas korupsi? Karena ada juga sebagian yang nggak ngerti, saya mau ngapain, peran saya apa? Nah, peran pertama yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu dari mulai dirinya sendiri, ya, kita untuk menanamkan nilai-nilai integritas, ya, dari mulai nilai kejujuran, kemudian keadilan, tanggung jawab, kepedulian, kemudian sederhana. Nah, itu nilai-nilai integritas kita bangun, ya. Kemudian tidak ingin korupsi. Jadi masing-masing individu ini berharap supaya tidak korupsi. Ya, sekali lagi harus ada kesadaran dulu ya, Pak? Kesadaran dulu untuk tidak korupsi. Itu yang pertama, peran yang pertama. Kemudian yang kedua, di keluarga. Nah, setelah dia memahami tidak korupsi, dia juga harus menularkan kepada keluarganya, lingkup keluarga terkecil. Lingkup keluarga terkecil supaya apa? Menanamkan nilai integritas, kemudian tidak juga melakukan korupsi. Setelah keluarganya, baru ke lingkungannya. Ya, menularkan ke lingkungan sekitarnya supaya apa? Juga supaya tidak ada terkorupsi di lingkungannya. Nah, itu peran dalam rangka bagaimana membangun bersinergi, membangun lingkungan kita untuk bebas korupsi. Kemudian situasi korupsi kan sudah terjadi nih, ya, di mana-mana ada korupsi. Ada. Nah, peran berikutnya yang kita harapkan dari masyarakat adalah berani melawan, melaporkan. Ya, kalau melihat terjadinya korupsi di sekitarnya, apakah nanti di pemerintahan daerah, kemudian atau di aparat penegak hukum dan sebagainya, berani melawan, melaporkan. Ya. Melawan dalam artian tidak ikut-ikutan, ya, tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, tetapi tidak cukup itu. Harus berani melaporkan, kan gitu. Misalnya ada orang yang minta pungutan liar dan sebagainya, kita tolak, kita jangan terlibat, malah justru kita ngasih dan sebagainya. Nah, tetapi jangan diam. Setelah itu kita laporkan bahwa Pak KPK di sini ada korupsi ini. Nah, itulah laporan dari masyarakat. Sehingga apa? Adanya peran serta masyarakat tadi, ya, memberikan informasi kepada KPK sehingga KPK bisa bergerak. KPK ada di Jakarta. Tetapi KPK ada di mana-mana. Pertanyaannya bagaimana KPK bisa ada di mana-mana? Karena peran serta masyarakat yang berani melaporkan bahwa Pak di pemerintah kota, pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi ada korupsi loh Pak, ini. KPK turun. Nah, itulah peran serta yang diharapkan oleh kita masyarakat. Kita tidak punya badge name KPK, sejatinya kita bagian dari KPK ya Pak? Betul. Ya, walaupun masyarakat ini juga masyarakat ini bagian dari dalam rangka memberantas korupsi, kan gitu. Makanya peran sertanya itu selain sifatnya individu untuk tidak korupsi, karena kita masyarakat ini bagian dari bangsa ini, ya mari kita sama-sama caranya melaporkan. Nah, laporan oleh masyarakat itu KPK menjamin kerahasiaannya, KPK menjamin keamanannya. Tetapi ada satu syarat lagi, yang lapor juga harus menjamin kerahasiaannya. Tidak perlu cerita kepada siapa-siapa, kan gitu. Tidak perlu update status ya Pak? Nggak perlu update status atau mungkin menyampaikan, oh saya udah lapor nih, saya lapor ke ini. Nggak perlu. Karena apa? Keamanan yang bersangkutan juga harus kita perhitungkan. KPK menjamin kerahasiaan, keamanan, pelapor juga menjamin kerahasiaan, keamanan. Kemudian yang kedua, pada saat lapor kepada KPK, tolong juga dicantumkan identitas. Tidak perlu nama dan sebagainya, mungkin ada rasa ketakutan dan sebagainya. Tetapi minimal ada nomor handphone. Nomor handphone yang bisa dihubungi, karena apa? Kita akan memverifikasi laporan itu, ya, untuk menuju nanti ke tahap berikutnya, penyelidikan, penyidikan dan seterusnya. Akan ada komunikasi. Ya, itu. Nah, karena apa? Kita menghindari namanya fitnah. Ya. Kan gitu. Dari mana masyarakat dapat informasi itu? Nah, kita akan dalami, oh, ini perlu lakukan tindakan cepat dan sebagainya. Itulah perlunya kita melakukan komunikasi. Ini semuanya ada di website KPK apa seperti apa Pak? Misalnya yang mereka harus laporan kemana nih? Ada ya, semua ada. Kita sudah menyebarkan kepada seluruh masyarakat. Terkait juga kami melakukan sosialisasi juga tentang kanal-kanal atau media-media yang bisa diakses oleh masyarakat dalam rangka memberikan informasi. Seperti itu. Ini yang menarik lagi Pak. Jujur Pak, saya punya teman lulusan ITB yang punya passing grade yang keren banget, tapi nih
pulang kampung untuk jadi kepala desa. Karena kita lihat 5 tahun belakangan ini kan kepala desa ini agak seksi. Betul. Seksi nih, anggaran yang sampai ini masalahnya nggak nyampe 1 M tapi hampir. Artinya kan aku melihat di sini KPK ini nggak jadi bagian perhatian KPK. Tapi kalau saya telaah lagi, bayangkan berapa ribu daerah dikali 900 juta. Ini kan jadi masalah besar juga nih, Pak. Oke. Jadi gini, KPK memberikan perhatian terhadap pengelolaan dana desa. KPK memperhatikan bagaimana kehidupan desa, ya. Makanya di 2021, kemarin tanggal 1 Desember 2021, KPK ya melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat meluncing ya Desa Anti Korupsi. Nah, Desa Anti Korupsi ini adalah bagaimana keterlibatan aparat desa kemudian masyarakat ya untuk bahu-membahu bersinergi membangun desa tanpa korupsi. Nah, kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, kemudian Kemenpan, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian juga Abdesi. Nah, ini dalam rangka bagaimana kita bermula dari desa mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Nah, kembali masalah kerugian tadi. Memang disesuaikan dengan pasal 11 ya Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK ya perubahan kedua. Di sana dijelaskan bahwa kewenangan KPK itu dibatasi. Yang pertama melibatkan aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua melibatkan penyelenggara negara. Kemudian yang ketiga orang lain siapapun yang ada kaitannya dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Kemudian poin yang kedua, kerugiannya minimal 1 miliar. Kan seperti itu. Nah, kita fokusnya adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara. Kan seperti itu. Nah, subjek tindak pidana korupsi di sana juga ada pegawai negeri. Ada pegawai negeri. Siapa yang menangani? Kepolisian dan kejaksaan. Makanya pemberantasan korupsi ini ada 3 lembaga yang menangani. Kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Kan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana desa? Desa itu menjadi ranah atensi dari KPK. Karena apa? Di sana ada pengelolaan dana desa. Makanya itu termasuk 8 area yang dimonitoring oleh KPK. Salah satunya adalah pengelolaan dana desa. Kan seperti itu. Kemudian menindaklanjuti lagi sekarang kita membentuk desa anti korupsi. Nah, seperti itu. Itu untuk apa? Untuk meminimalisir ya, untuk menghilangkan praktek-praktek korupsi dari lingkup paling kecil desa. Nah, itulah upaya yang kita lakukan. Karena apa? Data yang ada itu tahun 2020 itu ada 141 kasus yang melibatkan perangkat desa korupsi. Kemudian di 2021 sampai dengan bulan Juni itu ada 62 kasus yang melibatkan kepala desa. Itulah yang menjadi juga gambaran kenapa kok KPK concern juga ke desa. Berarti diperhatikan. Ya, kita juga perhatikan situ kan gitu. Apalagi kepala desa juga masuk dalam kategori pegawai negeri dia. Dia kan menerima upah, menerima gaji dari pemerintah, dari negara. Itu. Walaupun dia juga otonomi kan gitu. Nah, makanya cara berpikir kita adalah kalau masing-masing desa ini sudah anti korupsi, otomatis kan kelurahannya kecamatannya otomatis. Desanya udah anti korupsi semua, ke atasnya terus. Makanya bermula dari desa, kita akan wujudkan Indonesia bebas korupsi. Harapannya kan begitu nih. Iya, betul. Nah, cuman kan kalau kita melihat desa-desa yang ya katakanlah desa yang tertinggal ya, mungkin sinyal juga agak susah atau seperti apa, dan pelaporan-pelaporan seperti ini kan rawan. Gimana nih anak-anak daerah untuk lebih bisa lagi melakukan apa yang Bapak sampaikan tadi? Ada solusi lagi nggak, Pak? Satu, KPK tadi kan beberapa sarana media ya, kanal-kanal untuk memberikan informasi. Kemudian yang kedua, KPK ini kan turun ke wilayah. KPK ada 5 kedeputian. Oh, berarti ada agenda-agenda tertentu juga turun ke kita ada turun wilayah. Jadi KPK kan tadi saya sampaikan ada 3 strategi. Ada pendidikan, ada pencegahan, ada penegakan hukum. Kan gitu. Nah, KPK ada 5 kedeputian. Kedeputian koordinasi dan supervisi ini tugasnya adalah bagaimana membangun bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk juga melakukan supervisi kepada aparat penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian supaya kasus-kasus yang ditangani dapat tuntas diselesaikan, kasus-kasus korupsi termasuk pengaduan. Nah, ini mereka yang bekerja langsung ke wilayah sampai ke tingkat kabupaten dengan kota untuk mengecek itu. Makanya kan saya sampaikan pengelolaan dana desa kan desa-desa. Nah, itu KPK turun ke situ. Nah, kemudian ini di bidang pencegahan. Nah, kemudian kami ya, kami
dengan Direktorat di Kedeputian Pencegahan turun juga melakukan sosialisasi, melakukan bimbingan teknis ini sampai juga ke pelosok-pelosok. Nah, termasuk juga dari kedeputian kami pendidikan dan peran serta masyarakat memberikan pelatihan juga kepada masyarakat umum menjadi penyuluh anti korupsi. Tujuannya apa? Supaya bisa menjangkau di seluruh Indonesia. Makanya pada kesempatan yang baik ini pun saya menghimbau kepada masyarakat yang ingin bergabung ke KPK menjadi penyuluh anti korupsi, silahkan. Ya, tinggal buka website terbuka. Tinggal website buka aclc.kpk.go.id, silahkan langsung daftar. Gitu. Nah, tahun depan itu ada 4 atau 5 batch ya yang disiapkan untuk masyarakat bisa berpartisipasi aktif. Oh iya, berarti gitu. Nggak menutup juga ya? Iya, semua terbuka. Karena apa? Sekali lagi, KPK tidak mungkin bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. Perlu kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Pak, kita kan melihat korupsi ini yang mungkin tingkat besar ya Pak. Ya. Saya pernah mendengar Bapak menyampaikan satu materi bahwasanya korupsi itu pilihan. Ya, ini kan sesuatu yang agak nyentuh sebenarnya ketika kita waras ya Pak. Ya. Nah, sementara yang terjadi di luar dugaan kita, si koruptor itu nggak nyangka, kok bisa tersangka gitu. Banyak hal-hal yang terjadi di televisi nih Pak. Ya. Kadang kita melihat mungkin beberapa dari pejabat Kepri juga ya Pak, kita terkaget-kaget. Kok tertangkap, usaha korupsi. Ya, ya itu makanya tadi saya sampai di dalam beberapa kesempatan saya sampaikan korupsi itu pilihan, ya pilihan hidup yang bersangkutan. Ya, karena apa? Kalau dia paham tentang integritas, ya dia tidak akan korupsi, kan gitu. Makanya kenapa kok korupsi itu disebut pilihan? Ya, pilihan itu kan didasarkan adanya sebuah keyakinan. Ya, dari keyakinan akan timbul namanya niat. Dari niat akan ada dua, niat melakukan atau tidak melakukan, kan gitu. Nah, makanya supaya memiliki keyakinan untuk tidak timbul niat melakukan, itulah perlu ditanamkan namanya nilai-nilai integritas. Diingatkan tentang pentingnya nilai integritas. Makanya dalam berbagai kesempatan saya sampaikan, hari ini tidak korupsi, besok belum tentu. Kan gitu. Hari ini saya nggak korupsi karena saya nggak ada kesempatan. Saya bukan pejabat. Tetapi begitu dia menjabat, ada kesempatan, sanggupkah yang bersangkutan untuk mempertahankan nilai integritas? Dan selalu saya katakan, integritas itu semua orang boleh berbicara. Semua orang boleh mengatakan. Tetapi sekali lagi, integritas mudah diucapkan, sulit dilakukan. Kenapa? Karena integritas itu perlu iman yang kuat. Ya, imannya harus kuat. Ya, karena apa? Akan berbagai godaan dia terima. Kemudian komitmen terhadap nilai-nilai integritas tadi. Kemudian konsisten itu harus tetap dia. Dengan berbagai godaan apapun harus kuat. Yang keempat, tahan terhadap berbagai godaan. Yang kelima ini yang kadang-kadang sulit orang bertahan, rela berkorban. Nah, contoh kecil sekarang, Mbak, misalnya sekarang di dalam suatu situasi misalnya atau lingkungan, di lingkungannya situ orang terima tip semua. Mbak nggak mau terima tip, kan gitu. Ya, orang akan berbicara, sok suci lah, sok malaikat lah, sok inilah macam-macam. Nah, dengan ucapan seperti itu saja si sanggup nggak kita menghadapi dengan situasi cemoohan seperti itu. Padahal itu betul. Ya, dia tidak mau terima tip dan sebagainya. Dia sesuai dengan prinsip, sesuai dengan aturan. Ya, tetapi lingkungannya tidak mendukung, semua mencemooh, siap enggak dia? Ya bahkan mungkin dikucilkan, kan seperti itu. Nah itu saya katakan rela berkorban. Contoh saja misalnya kepala dinas oleh pejabat kepala daerah, ya tolong begini-begini, berani enggak dia nolak? Pak, ini enggak sesuai aturan. Kalau saya laksakan nanti terjadi korupsi dan sebagainya. Nah resikonya apa? Dicopot kan? Nah karena apa? Oh ini kok enggak sejalan dan sebagainya. Kan gitu. Nah, siap enggak rela berkorban enggak? Ya, demi mempertahankan prinsip untuk tidak korupsi dengan berbagai risiko. Nah, inilah yang kita bangun. Makanya sekali lagi, integritas mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Nah, yang keenam, tadi kan ada 5, sekarang yang keenam. Integritas itu perlu dukungan orang lain. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Tolong Bu, tolong Pak. Ada reminder. Kalau Bapak melakukan itu namanya korupsi, nanti ketangkep loh, ini. Oh iya, kan perlu diingatkan. Gitu. Contoh suami pulang datang membawa uang, istrinya mengingatkan dong, ngasih uang istrinya, suaminya, Pak ini uang apa? Kan Papa gajinya sekian, kok ini tahu-tahu bawa uang misalnya 50 juta, uang dari mana? Oh ini Pak nggak bener nih,
tolong kembalikan. Nah, itu kan perlu diingatkan. Oh iya, mohon maaf, istriku sayang, saya lupa. Seperti itu contohnya. Kan perlu dukungan orang lain. Wah, untuk mengingatkan. Gitu. Makanya sekali lagi integritas itu perlu dibangun, perlu diingatkan, perlu terus ditingkatkan. Kan gitu. Nah, inilah yang kita juga sampaikan kepada masyarakat. Makanya kenapa kok perlu adanya pendidikan anti korupsi. Bagaimana kita mengingatkan tentang pentingnya nilai-nilai integritas. Wah, ini keren banget ini. Tapi sebelum close masih ada 2 pertanyaan nih Pak. Ini karena makin panas nih. Saya melihat nih Pak, kita melihat artinya KPK ya. KPK sepengetahuan awam kita berbicara awam nih Pak. Karena kita apapun yang dilakukan KPK kita hanya bisa menyaksikan itu setelah OTT ada berita gitu. Yang kita lihat kan ini KDK sebenarnya bergerak terus nih, tapi koruptor nggak habis-habis. Nah, ada strategi khusus nggak dari pihak KPK untuk memberantas ini? Dari pimpinan atau Bapak nih yang selaku pimpinan di sini, strategi khusus atau pendekatan khusus seperti apa nih dalam pemberantasan koruptor? Jadi kita tadi saya sampaikan bahwa dalam rangka memberantas korupsi itu tidak mungkin selesai hanya dengan penegakan hukum. Kan gitu. Makanya kenapa kok KPK ada 3 strategi tadi? Dari mulai ada pendidikan, ada juga pencegahan. Ini adalah upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Karena apa? Korupsi kan pilihan. Kan niat orang. Kan gitu. Kan niat tersembunyi kan? Kan gitu. Dia mesti cari kesempatan bagaimana bisa orang yang ingin korupsi kan cari kesempatan. Sistem sudah bagus. Tapi kalau niatnya terus juga ingin korupsi, dia akan cari-cari celah. Makanya KPK ada 3 strategi tadi. Pendidikan, pencegahan, termasuk penegakan hukum. Pendidikan kan kita mengingatkan. Mengingat. Makanya KPK juga sekarang ini membangun ya. Makanya tema Hakordia kemarin tanggal 9 itu kan bersatu padu ya, membangun budaya anti korupsi. Nah, kita sekarang juga membangun, kita juga ada sedang mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi, termasuk juga Dignas, supaya pendidikan anti korupsi itu masuk juga dalam kurikulum. Kurikulum sudah masuk. Ya, di setiap daerah sudah mengeluarkan peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, itu pendidikan anti korupsi masuk dalam kurikulum. Ini juga dalam rangka untuk merubah kebiasaan-kebiasaan tadi yang dianggap sebagian masyarakat sebagai budaya korupsi tadi. Nah, ini adalah strategi-strategi KPK. Jadi kita tidak hanya berbicara masalah istilahnya hilirnya saja, tapi hulunya juga kita perhitungkan gitu. Ibaratnya orang mau naik motor, orang mau naik mobil misalnya ya kan. Orang naik mobil jangan pas kecelakaan saja yang dibahas. Ya, tetapi bagaimana dia harus menggunakan mobil itu, harus punya SIM, harus ini. Selama di perjalanan diingatkan ada rambu-rambu dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak ditabrak. Supaya nggak ketabrak, kan seperti itu. Nah, inilah strategi yang kita lakukan, sekali lagi pendidikan, pencegahan, penegakan hukum. Tetapi peran serta masyarakat penting. Karena apa? Korupsi ini kan niat individu masing-masing. Pilihan masing-masing kan gitu. Itulah yang kita bangun, kita biasakan. Termasuk kita juga menyentuh orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian LSM, pemuda masyarakat. Untuk sama, untuk bagaimana? Untuk membangun nilai integritas, ya, untuk mengingatkan diri sendiri dan keluarganya. Untuk apa? Untuk tidak korupsi. Ini adalah strategi KPK dalam rangka memberantas korupsi. Makanya Bapak Presiden sudah sampaikan, kan gitu. Jangan kita hanya melihat bagaimana proses penegakan hukumnya atau nangkepnya saja, tetapi kita juga harus mencari akar permasalahannya sehingga korupsi di Indonesia ini selesai, kan seperti itu. Makanya KPK sinergi dengan perintah Bapak Presiden 3 strategi tadi itu, kan gitu. Pendidikan, pencegahan, penegakan hukum, 3-tiganya masif. Ya, makanya mungkin sekarang lihat, kok ada sekarang pendidikan kemana-mana, pencegahan kemana-mana, penegakan hukum terus jalan. Ya kan memang harus begitu. Tidak bisa hanya satu strategi, 3-tiganya harus masif. Ini diperkuat. Ya, 3-tiganya harus masif. Tetapi sekali lagi masyarakat juga harus mendukung. Seperti itu. Nah, ini Pak soal masyarakat nih Pak. Karena kan kehadiran KPK ini kan mengharapkan bersinergi dengan masyarakat nih. Penglihatan awam nih Pak, orang-orang yang melakukan korupsi itu tak satu pun, tadi kita ada pendahuluan, tak satu pun merasa menyesal melakukan itu. Ada image, ada stigma di masyarakat, KPK kurang keras, apa kurang gimana nih menindaklanjuti para koruptor ini gitu. Apanya yang kurang keras ini? Maksudnya, ada sikap nggak dari pihak KPK supaya mereka
kalau bahasa sekarang biar koruptornya kena mental gitu loh Pak. Jadi gini, dalam rangka penegakan hukum itu kan ada jenjangnya masing-masing, kewenangan masing-masing. KPK ini ada kewenangan penyidikan, juga kewenangan penuntutan, kan gitu. Itulah yang membedakan dengan kepolisian dan kejaksaan, kan gitu. Jadi kita melakukan penyidikan. Tugas kita yang pertama adalah melakukan penyidikan bagaimana pelaku ini yang memenuhi alat bukti yang ada bisa diajukan ke sidang pengadilan. Kemudian dari penyidikan naik ke penuntutan. Nah, kemudian ke penuntutan barulah ke sidang pengadilan. Kan seperti itu. Nah, sepanjang ini belum vonis pengadilan, kita kan harus juga mengacu kepada asas praduga tak bersalah. Kan seperti itu. Nah, nanti yang menentukan dia salah atau tidak kan hakim. Penyidik udah mengatakan, oh ini penyidik udah yakin bahwa ini salah. Penuntut menyatakan bahwa ini salah. Tapi nanti kan juga ada hakim yang memvonis. Dari hasil persidangan baru divonis hukuman sekian dan sebagainya. Kan seperti itu. Ya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, untuk memberantas korupsi ini juga perlu sinergitas dari seluruh aparat penegak hukum. Termasuk dalam rangka memberi efek jerah tadi. Ya. Kan gitu. Ini hukumannya 5 tahun, mungkin sebagian masyarakat kok hanya segini, sementara ini 10 tahun dan sebagainya. Betul. Makanya itu juga yang kita juga sinkronkan antara KPK dengan lembaga-lembaga lain supaya apa? Supaya ayo kita sama-sama memberantas korupsi, ya. Kita lakukan bersinergi, kan seperti itu. Dalam rangka memberikan efek jerah terhadap para koruptor tadi. Itu. Makanya itulah perlu juga kita bangun semua sama. Gitu. Makanya kita selalu bersinergi, kemudian kita juga berkolaborasi untuk apa? Membangun bangsa ini bebas korupsi. Makanya sekali lagi saya sampaikan, tidak mungkin KPK sendiri. Kan gitu. Perlu juga komponen yang lain juga perlu terlibat. Tapi semisalnya nih Pak, semisalnya dari pihak tadi yang instansi tertentu lah yang untuk bekerja sama tadi untuk menindaklanjuti si tersangka ini, kurang kena mental nih sama si koruptor. Ada nggak kayak gini nih Pak, misalnya ada anak dalam satu keluarga ketika dia melakukan salah, kan ada tuh teguran keras dari ayah misalnya, dan pada akhirnya sampai kapanpun dia nggak akan melakukan. Nah, itulah kan kembali kepada individu masing-masing ya, kepada individu masing-masing. Makanya tadi saya sampaikan integritas itu kan penting, iman yang kuat tadi, kan gitu. Ya, makanya kita juga menekankan nilai-nilai integritas supaya mereka sadar, kan seperti itu. Nah, sekarang dia udah melakukan korupsi, kemudian sudah divonis, ya kan? Mungkin merasa nggak bersalah dan sebagainya, kan gitu. Nah, inilah yang juga kita buka gitu loh. Makanya pada saat dia menjalani masa pemidanaan, di lapas kan juga ada pembinaan rohaninya untuk mengingatkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan, kan gitu. Kan dalam sistem pidana kita kan bukan hanya bagaimana memberikan asas pembalasan saja, ya, atau pembalasan saja, tetapi juga melakukan pembinaan supaya apa? Supaya tidak mengulang terhadap perbuatan hukumnya tadi. Itu yang dilakukan oleh kita, pemerintah kita seperti itu. Jadi bukan hanya mereka usaha masukin dah, penting udah di penjara tok, tapi selama penjara pun juga dibina. Supaya apa? Pada saat kembali kepada masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama. Itulah. Itu semaksimal mungkin. Iya, itu. Itu makanya saya sampaikan tadi, bersinergi dengan seluruh lembaga yang ada. Ya, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, ya Mahkamah Agung, kemudian Kumham yang membawahi lapas. Itu juga berkoordinasi, kan seperti itu. Oke Pak, terakhir nih Pak, tentang mungkin ini nasihat ya. Saran buat kami anak muda sekarang, anak milenial yang mungkin sedang diperhadapkan dengan beberapa gratifikasi. Karena anak muda kan agak gimana ya Pak, ada mungkin di lagi jenjang-jenjang jabatan yang lagi promosi bagus-bagusnya. Ada nggak tips supaya kita nggak tergiur dengan hal itu? Ada nggak Pak, supaya kita juga nggak sia-sia belajar edukasi dari KPK nih? Ya. Jadi supaya untuk pada rekan-rekan atau adik-adik kita yang masih dalam perkembangan, kemudian menjabat dan sebagainya, kita ingatkan bahwa yang pertama tadi iman yang kuat, ya. Kita harus terus harus mengingat tentang apa sih tujuan hidup kita, kan gitu. Kita punya keyakinan, kita punya agama masing-masing, tolong itu diteladani, kan seperti itu. Itu kunci utama, ya, kunci utama bagaimana supaya kita tidak terjerembab atau kita terjatuh dalam yang namanya korupsi tadi, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu apa itu kejahatan korupsi, dampak permasalahannya. Supaya apa? Supaya setelah kita tahu, jangan kita korupsi. Jangan kebalik, setelah kita tahu, malah kita cari celah-celah untuk korupsi. Itu nggak boleh, kan gitu. Karena apa? Yakin dan percaya, kalau sekarang masih ada yang melakukan korupsi, itu hanya tinggal tunggu waktu.
Pasti dapat. Nah, pasti dapat. Kenapa pasti dapat? Iya. Nah, karena masyarakat mau berperan serta, kan gitu. Iya. Silahkan para koruptor kalau mau akan terus melakukan aksinya tidak sadar-sadar, ya akan melawan jumlah penduduk Indonesia. Karena apa? Mereka siap untuk melaporkan kalau di lingkungannya terjadi korupsi. Nah, inilah harapan kita. Itu yang kita harapkan. Makanya masyarakat, ayo kita bangkit ya, laporkan kalau ada korupsi di lingkungannya. Kan seperti itu. Dan para koruptor ya berhenti, ya sadar jangan korupsi lagi. Ya, uang tolong untuk masyarakat. Nah, ini kita ingatkan kan, kita ingatkan. Karena apa? Masyarakat siap beraksi. Masyarakat siap beraksi, siap mendukung pemberantasan korupsi. Tapi sejauh ini masyarakat ini kooperatif ya? Iya, alhamdulillah. Makanya saya sampaikan, KPK ada di Jakarta, tapi KPK ada di mana-mana kan? Nah, KPK ada di mana-mana. Kenapa? Kok KPK ada di mana-mana? Masyarakat mau berperan aktif untuk apa? Melaporkan. Dan ini terus akan berlangsung, gitu. Makanya yang korupsi, ya tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu. Karena apa? Masyarakat kan di mana-mana ini. Mereka siap beraksi untuk melaporkan, kan gitu. Nah, jangan sampai nanti sudah tertangkap, baru wah begini begitu. Nah, cuma ya Pak. Ya nanti akhirnya pakai rompi kuning, udah. Yang malu bukan dia aja kan, keluarganya, kemudian keluarga besarnya, istrinya, anak-anak dan sebagainya. Dampaknya sungguh luar biasa. Makanya kita ingatkan supaya tidak korupsi lah. Ya. Kalimat terakhir Pak, masalah kejahatan korupsi itu dampaknya kemana Pak? Mungkin lebih ke anak muda ya Pak, karena kita fokus ke generasi muda ini. Ya, jadi kalau sekarang makanya kenapa kok anak muda juga menjadi perhatian kita? Ya, karena kalau kita lihat, ya kita bisa lihat data kasus pelaku korupsi yang kita tangkap. Kan ada juga yang muda. Nah, ada umur 30, umur 35 dan sebagainya. Kan gitu. Makanya kenapa kok KPK juga menyasar kaum muda, ya kaum milenial untuk mengingatkan tadi supaya apa? Supaya tidak ikut-ikutan. Kan seperti itu. Nah, inilah upaya kita mengingatkan kepada kaum milenial, kaum pemuda. Coba bayangkan kalau sekarang pemuda-pemudanya korupsi menjadi apa negara kita? Nah, aku nggak yakin ada yang mau jadi apa kita? Kan gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian kita kan gitu. Makanya kenapa kok ada pendidikan anti korupsi? Kenapa kok kurikulum kita masukkan dari mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi? Supaya dari sejak kecil masuk belajar itu sudah diingatkan tentang bahayanya korupsi supaya tidak terlibat. Terus di lingkungan keluarga kita masuk juga pada keluarga, pasangan keluarga untuk saling mengingatkan, menanamkan nilai integritas kepada anak-anaknya, kepada mengingatkan suaminya, mengingatkan istrinya. Lingkungan kita juga masuk melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ya kan? Kemudian juga komunitas yang lain, termasuk kaum perempuan, ya. Termasuk kaum perempuan ini juga penting. Ya? Nah, kaum perempuan itu penting loh. Nah, kaum perempuan itu juga penting untuk mengingatkan tentang nilai integritas, gitu. Karena biasanya perempuan iya. Perempuan Indonesia 4,9%, 49,6%-an lah jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah penduduk besar kaum perempuan. Itu. Kalau kaum perempuan ini bergerak semua untuk menanamkan nilai integritas dari sejak kecil, insya Allah. Makanya kami juga merangkul kaum perempuan. Untuk apa? Menanamkan nilai kejujuran kepada anaknya, kepada keluarganya, nilai keadilan, kepedulian, sederhana, tanggung jawab, ya kan? Kemudian berani dan sebagainya. Itu kita bersinergi itu. Artinya peran perempuan ini dahsyat juga untuk dahsyat. Iya, betul. Pengakuan ini. Ya, perempuan punya peran. Makanya kita kenapa kok menggandeng juga kaum perempuan kan? Iya, kan gitu. Loh, yang menanamkan nilai integritas pertama kan ibu. Begitu lahir ibu, kan begitu kita lahir ibu kan gitu. Tapi faktanya sekarang 118 perempuan terlibat korupsi, oknum perempuan. Ini menjadi perhatian kita juga. Buat saya lemas ini. Dari 1.327 pelaku per September 2021 yang ditangkap oleh KPK, itu 118 adalah perempuan. 118 perempuan. Yang notabene-nya ya dialah yang menanamkan nilai integritas di samping suaminya. Dia yang punya anak, yang melahirkan anak-anak kan gitu. Bayangkan bagaimana kalau orang tuanya korupsi, anaknya bagaimana? Kan gitu. Itulah ya, yang kita ingatkan. Yang tangkap ya Pak. Loh, ada suami istri, ada bapak anak dan sebagainya. Nah ini kan menjadi perhatian kita bersama. Makanya saya sampaikan, tidak mungkin hanya dengan penegakan hukum. Harus juga bersinergi dengan pendidikan, dengan pencegahan. Tiga-tiganya ini harus masif. Makanya KPK sekarang tiga-tiganya masif. Gitu.
Itulah dalam rangka kita menangkal, memberantas korupsi. Iya. Itu. Luar biasa nih Pak, ini luar biasa. Oke Pak, ini teman-teman KDK Lover, Pak Kumbul udah sangat, friendly banget ke kita KDK Lover ya, memberi arahan-arahan supaya kita juga jadi generasi yang berprestasi ya, bukan jadi beban negara. Iya, betul. Harapan kita mungkin ikutin jejak Pak Kumbul juga ya, berani mengucapkan integritas itu sangat mudah, tapi ketika melakukan sulit dilakukan. Kunos ya kan Pak. Nah, mudah-mudahan lewat bincang-bincang hangat kita sama Pak Kumbul, apalagi KDK Lover yang konsennya di anak muda, harapan kita semua bisa benar-benar menanamkan nilai-nilai integritas itu. Ya. Oke Bapak, terima kasih Pak. Kami terima kasih. KDK Tim mengucapkan terima kasih banyak terima kasih, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak. Thank you.